Pemirsa, kasus keracunan makanan MBG terus terjadi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar unit kesehatan sekolah atau UKS bisa dilibatkan dalam pengawasan. Mungkinkah program MBG Zero Incident? Berikut ulasannya dalam Top Review. Di tengah korban makan bergizi gratis yang terus berjatuhan, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Gizi Nasional. Agendanya terkait pembahasan mengenai evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk pengusulan perubahan nama program tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta unit kesehatan sekolah atau UKS bisa dilibatkan dalam pengawasan program makan bergizi gratis untuk mencegah keracunan massal. Pengawasan dini bisa dilakukan dengan cara sederhana, yakni pengecekan sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Di halaman selanjutnya, ini yang kita kerjasamakan dengan upaya kesehatan sekolah dengan Menteri Dikdasmen. Kita minta tolong, dulu UKS itu hanya pendidikan dan pembinaan. Nah sekarang kita selipin tuh pelayanan kesehatan, bantulah. Itu kan guru-guru datang kan dia bisa lihat juga ininya makanannya benar nggak, berlendir atau bau gitu kan dia bisa lihat. Anak-anak juga akan kita didik supaya mereka bisa lebih aware mengenai gizi dan pangan ini. Dalam kesempatan ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan soal penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang paket makanannya memicu keracunan massal. SPPG dipastikan ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu proses perbaikan. Pengelola SPPG juga diminta melakukan mitigasi dan pemulihan trauma terhadap penerima manfaat. Menurut Kepala BGN, kasus keracunan terjadi karena berbagai hal, seperti pelanggaran SOP, pembelian bahan baku tidak sesuai aturan, proses masak yang melebihi batas waktu, hingga ketidaktersediaan sanitasi yang layak. Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir. Dan ini berkaitan dengan berbagai hal dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama. Seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam. Seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9 dan kemudian di delivery-nya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat. Dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi. Sejak kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat sampai saat ini terus muncul laporan baru soal terjadinya keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Kasus dugaan keracunan menu makanan bergizi gratis MBG kembali terjadi di Provinsi Lampung. Kali ini keracunan menimpa siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Sebanyak 52 siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Kasus keracunan ini menambah daftar panjang ratusan pelajar mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA di Lampung yang mengalami keracunan usai memakan menu makan bergizi gratis. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari membenarkan ada siswa yang diduga kembali mengalami keracunan. Kasus ini sedang ditangani Polres Lampung Utara.
Pihaknya juga sudah mengambil makanan untuk dilakukan uji laboratorium dan meminta keterangan saksi serta pihak sekolah. Sementara itu, puluhan siswa SMK Negeri 1 Sine di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan karena merasa sakit perut, mual, dan pusing usai makan menu MBG berupa daging dan capcay berisi bakso. Hingga saat ini, petugas kepolisian dan dinas kesehatan setempat masih memeriksa sampel makanan untuk dibawa ke laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut. Mungkin juga tadi malam sudah terasa, tapi secara fisik itu tadi kan upacara. Jadi ketika upacara juga tidak ada anak yang pingsan, tidak ada. Ya biasa pingsan yang capek gitu karena panas. Kemudian setelah pingsan, setelah upacara baru itu. Itu lagi ujian apa Pak rencananya? Ujian semester. Sementara itu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 20 siswa SD Negeri 01 Ungaran mengalami sesak nafas, mual, dan muntah usai menyantap menu nasi putih, daging rendang, timun, pakcoy, dan tahu bulat dari SPPG Sidomulyo. Dari puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan, 18 siswa sudah diizinkan menjalani rawat jalan, sementara 2 siswa lainnya harus mendapat perawatan medis lanjutan di rumah sakit. Petugas dari Dinas Kesehatan dan Polres Semarang telah mengambil sampel sisa makanan untuk diuji di laboratorium. Dalam situasi seperti itu, justru ada upaya untuk menutup-nutupinya. 2 wartawan diduga dianiaya saat meliput dapur MBG di kawasan Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penganiayaan terjadi ketika keduanya akan mengkonfirmasi terkait dugaan keracunan MBG di SDN 01 Gedong. Dalam video amatir, nampak 2 wartawan media online dan televisi yang mendatangi salah satu SPPG di Kampung Gedong, Jakarta Timur mendapatkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh salah satu petugas SPPG. Tidak hanya itu, salah satu wartawan juga dilarang mengambil gambar. Peristiwa terjadi saat kedua wartawan ingin bertemu kepala SPPG untuk mengkonfirmasi terkait keracunan yang terjadi di SDN 1 Gedong namun diusir keluar dari area SPPG. Sempat ada petugas yang lain menjelaskan bahwa SPPG yang menyediakan MBG di SDN 01 Gedong berada di lokasi lain, bukan di SPPG yang didatangi. Namun saat hendak pergi ke SPPG yang disebut, 2 wartawan tersebut mendapatkan penganiayaan. Kedua wartawan langsung melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Pasar Rebo dan saat ini masih dalam penyelidikan. Pas saya mau pergi, tiba-tiba saya ngeliat bapak itu tuh udah ngepelin tangan, sudah ngepel tangan seperti mau mukul kan, baru ngepel. Gak lama pas saya lewat itu udah nyekek saya dan kemudian gak lama juga teman juga kena cekik juga kan, dan setelah itu dipisahin sama orang-orang yang ada di situ. Bahkan sebelumnya juga terjadi insiden pencabutan ID card liputan Istana Kepresidenan atas nama jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia karena yang bersangkutan bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai polemik MBG. Langkah pencabutan itu menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Biro Pers Media dan Informasi atau BPMI Istana Kepresidenan akhirnya mengembalikan ID card jurnalis CNN tersebut. Banyaknya kasus keracunan MBG di lapangan tidak bisa dibendung informasinya karena saluran informasi yang semakin banyak termasuk media sosial. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana mewujudkan zero insiden korban MBG, dan itu membutuhkan kerja keras semua pihak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.